3 miliar yang sudah direncanakan itu untuk digunakan membangun bangunan fisik, gudang-gudang dan gerai-gerai yang akan besok insya Allah kami laksanakan setelah sholat Jumat bersama TNI dan Menko Pangan di Cibitung, Bekasi. Itu menandai dimulainya proses pembangunan fisik gudang-gudang dan gerai-gerai dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang akan dibangun besok serentak di berbagai daerah. Nah, oleh karena itu ini menandai dimulainya tahap operasional yang akan kami lakukan di Kementerian Koperasi bersama Satgas Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, dan sudah siap semuanya. Jadi ini juga sebenarnya arahan dari Presiden. Presiden ingin bangunan fisik gudang dan gerai-gerainya itu sebaiknya standarnya sama. Jadi supaya jangan lontang-lonteng gitu. Jadi ini memang bagus, dan kita sudah mendapatkan data tentang inventarisasi tanah-tanah yang ada di desa-desa, di kelurahan-kelurahan dari pihak Kementerian Dalam Negeri. Kemudian juga besok Senin kami melakukan Zoom meeting, akan ada percepatan penambahan tanah-tanah desa-desa yang lokasinya strategis, memiliki keluasan minimal 1 meter, karena gudang-gudang dan gerai-gerainya itu juga harus minimal 1000 meter. Jadi insya Allah ini akan terus bertahap, terus kita akan lakukan. Jadi harapannya ini bisa mulai operasional. Pak, untuk pembangunan gudang dan gerai itu Pak yang besok akan dimulai Pak, itu nanti pembangunan gudangnya itu nanti kalian bangun fasilitasnya juga Pak, kayak tadi nanti ada kendaraannya, dilengkapi dengan kendaraan, dilengkapi dengan kelengkapan yang lainnya. Kalau nanti barang-barangnya untuk gerai toko itu akan ada barang-barangnya. Insya Allah nanti akan ada sisa yang bisa digunakan untuk membeli sarana pendukung seperti dryer, cold storage atau control atmosphere storage untuk atur suhu, untuk sayuran dan buah-buahan dan lain sebagainya. Jadi kita akan atur-atur itu. Kemarin kami sudah melaksanakan surat keputusan bersama 4 kementerian, Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan bersama Danantara dan BPBUMN, kemudian juga pihak PT Adinas Pangan yang kami tunjuk juga sudah melaksanakan kerjasama dengan pihak TNI. Besok insya Allah Pak Panglima TNI atau Wakil Panglima TNI akan bersama kami melaksanakan groundbreaking dimulainya Anda dibangun secara fisik bangunan gudang dan gerai-gerai dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini seperti tadi saya sampaikan bahwa desa dan dari bawah, membangun dari bawah adalah cita yang insya Allah nanti desa bisa dibangun kegiatan ekonominya. Sebab kalau desa tidak dibangun, itu nanti orang desa akan berbondong-bondong datang ke kota. Harus ada penciptaan lapangan pekerjaan di desa dengan pembuatan badan-badan usaha seperti Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Masyarakat desa yang biasanya hanya menjadi objek, menjadi penerima manfaat, bansos, BLT, bukan kami menganggap tidak penting. Tapi yang terpenting, yang jauh lebih fundamental adalah menjadikan masyarakat desa menjadi pelaku, menjadi subjek dari ekonomi kita. Dan kemudian mereka selama ini masyarakat desa hanya jadi nasabah dari bank-bank, semua bank ada, orang desa cuma jadi nasabah. Sekarang nggak boleh, orang desa harus dibukakan akses permodalan. Jadi bukan hanya haknya orang kota yang dapat kredit, tapi orang desa oleh Presiden dibukakan akses, dan dengan keberadaan badan usaha koperasi, mereka sekarang mendapatkan plafon pinjaman. Dan harapannya di situ nanti mereka akan ada produksi, ada penciptaan lapangan pekerjaan,
Dan tadi disampaikan, kalau orang desa tidak ada lapangan pekerjaan, tidak ada kegiatan produktif, pasti mereka akan berbondong-bondong urbanisasi ke kota. Kemudian harusnya dibalik, sekarang desa harus menjadi tempat di mana di situ ada lapangan pekerjaan, di situ ada kegiatan ekonomi produktif, di situ nanti akan ada pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Itu akan, kalau bisa orang di kota yang tadinya bekerja menjadi pekerja sektor informal, menjadi pelaku kerja di buruh, pabrik, dan mereka bisa balik ke desa. Nah, itu akan mengurangi beban yang di perkotaan, dan ini kan sebenarnya sektor formal karena badan usahanya ada. Selama ini pelaku UMKM itu disebut pelaku sektor informal karena gagalnya sektor formal. Sektor formal itu tandanya mereka punya badan usaha. Nah, tapi kalau pelaku UMKM tetap dibiarkan tidak punya badan usaha, mereka akan tetap menjadi pelaku sektor informal. Itulah kalau kita mengembalikan lagi jalan dan arah sistem ekonomi kita ke arah ekonomi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pasal 33 yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa. Saya rasa Presiden Prabowo Subianto sekarang sudah mengarahkan kita ke arah jalan ekonomi yang tepat. Pak, sampai akhir tahun besok dengan adanya groundbreaking ini, target untuk yang sudah terbangun secara fisik itu berapa Pak? Sudah mudah-mudahan bisa ribuan, 5.000-an lah. 5.000 itu sudah akan pokoknya saya nggak mau, pokoknya ribuan lah. Pokoknya sebanyak-banyak ya, karena 5.000 ini kita inventarisasi terus tanah-tanah di desa-desa itu. Tapi 5.000 itu optimis tercapai. Tapi nggak usah nyebut 5.000, pokoknya 80.000 kalau bisa tercapai. Tapi 5.000, 8.000 tercapai ya Pak ya? Tercapai. Tapi ini kerjaan berat, kerjaan besar, kami butuh dukungan semua pihak. Dan mudah-mudahan ini ikhtiar yang oleh Presiden dianggap bisa menjadi solusi bagi bangsa ini. Nanti kalau ada pertumbuhan ekonomi di desa 5%, nanti produksinya mereka meningkat, mereka punya pendapatan, mereka bisa konsumsi. Bagaimana sekarang orang mau bilang mau konsumsi, orang pekerjaan nggak punya, nggak ada kegiatan produktif. Nah, oleh karena itu pembangunan yang di-drive dari produksi itu nanti akan bisa terjadi. Koperasi di luar koperasi desa Kelurahan Merah Putih juga kami akan dorong melalui Kementerian Koperasi kembali ke sektor produksi. Sekarang koperasi boleh mengelola tambang mineral, boleh mengelola sumber minyak rakyat, insya Allah juga nanti bisa mengelola kebun-kebun sawit. Kemudian koperasi bisa juga masuk ke sektor distribusi. Sekarang kita nanti akan sudah mempersiapkan operasi yang akan bergerak di hub dan agregatornya. Kemudian dia akan bisa menjadi distribution center dari barang-barang yang dibutuhkan oleh koperasi-koperasi desa dan kelurahan itu. Kemudian koperasi bisa masuk ke sektor industri. Koperasi kita akan dorong lagi, kita punya bank, kita punya pabrik tekstil, kita akan punya pabrik garment, kita akan punya pabrik garam lagi dan lain sebagainya. Jadi, dan sektor perkreditan. Jadi bukan sektor pinjam, tapi perkreditan. Bank Bukopin contoh, itu bank yang pernah dimiliki oleh koperasi. Sayangnya sekarang udah nggak ada, dikuasai oleh asing. Sekarang saya punya semangat, dengan semangat yang sudah diarahkan oleh Presiden, ini akan kembali koperasi, insya Allah akan menjadi sokong guru perekonomian nasional lagi. Pak, terkait pembiayaan Kopdis katanya ada kabar tersendat gitu Pak, pencairan itu seperti apa sih Pak? Itu kendalanya apa sih? Udah bener lah Menteri Keuangannya ini udah nggak ada yang tersendat-sendat. Nggak ada yang sendat Pak? Mulai ya Pak ya? Duet Menteri Keuangan dan Menteri Koperasi ini insya Allah beres. Berarti udah kapan mulai disalurin besok? Kan besok begitu udah bangun, begitu selesai proses pembangunan selesai langsung pencairan dan sebagainya. Berarti awal tahun cairnya Pak baru Pak? Yang bulan ini, kalau ini udah mulai jalan, mulai bulan ini. Kopdes yang mana tuh Pak yang dicairin duluan Pak? Kan yang dibangun bangunan gudang dan fisik-fisiknya. Besok ya insya Allah itu di Cibitung, terus dengan ada beberapa tempat yang lain yang dilakukan pembangunan fisik bersama-sama. Cibitung berarti yang dapat duluan besok ya Pak? Enggak, tapi ini kan terus begitu kita dapat data tanah-tanah yang sudah clean and clear dan sesuai dengan lokasinya segala macam, kita langsung bangun.
Artinya setelah bangunan fisik jadi, pencairan langsung dilakukan setelah itu juga ya Pak? Ya? Bangunan fisik yang bangun kan harus dibayar, itu aja udah harus dibayar.